Halo teman-teman, apa kabar? Selamat datang di channel Cerita Momo. Semoga selalu dalam keadaan baik ya. Siap-siap, karena kali ini kita akan menyelami sebuah kisah yang bakal menguji emosi, tentang kesabaran seorang menantu yang diuji habis-habisan oleh mertua dan iparnya. Cerita ini berjudul, Aku dipaksa masak oleh mertua dan iparku jam 3 pagi untuk keluarga besarnya dan berkata, pastikan semuanya sempurna, jangan bikin malu kami. Aku menyetujuinya, lalu terbang ke Bali tanpa memberitahu 50 anggota keluarga yang kelaparan mendapati dapur kosong tanpa makanan dan sebuah kado kejutan yang aku tinggalkan. Saksikan bagaimana sang menantu yang tersakiti akhirnya bangkit dan memberikan pelajaran berharga yang tak terlupakan. Mari kita saksikan kelanjutan ceritanya. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya enggak ketinggalan cerita seru lainnya. Yuk! Komen nama dan asal kota kalian, serta ketik, hadir. Angka pada jam digital di Nakas menunjukkan pukul 3 dini hari. Kegelapan masih merajai setiap sudut kamar, hanya diterangi oleh cahaya rembulan yang samar-samar menyusup melalui celah gorden. Di atas ranjang berukuran king size, Luna terbaring pulas, napasnya teratur dan tenang, seolah semua beban yang ia pikul di siang hari lenyap begitu saja saat ia memejamkan mata. Namun, ketenangan itu tidak bertahan lama. Sebuah gedoran keras dan beruntun di pintu kamar memecah kesunyian. Luna, bangun. Apa kamu tuli? Suara melengking itu milik Bu Hesti, ibu mertuanya, yang selalu berhasil membuat jantung Luna berdebar kencang, bukan karena kasih sayang, melainkan ketakutan. Luna tersentak, matanya terbuka lebar. Ia meraba sisi ranjang, kosong. Rangga, suaminya, tidak ada. Ia ingat, Rangga pulang larut malam setelah pesta bersama teman-teman kantornya. Mungkin suaminya itu masih tidur di sofa ruang tengah, kelelahan. Gedoran kedua terdengar lebih kencang, diikuti suara ketukan sepatu hak tinggi yang tergesa-gesa. Lun, cepat buka. Atau mau saya dobrak? Kali ini suara Siska, kakak iparnya, terdengar penuh kekesalan. Dengan sisa kantuk yang masih menempel, Luna bergegas bangkit. Ia mengikat rambut panjangnya asal-asalan, lalu membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri dua wanita yang mengenakan piyama sutra mahal. Bu Hesti berdiri dengan tangan di pinggang, wajahnya menampakkan kekesalan yang mendalam. Di sampingnya, Siska bersedekap, menatap Luna dengan pandangan meremehkan dari ujung kepala hingga ujung kaki. Astaga, kamu ini menantu atau kebo? Bangun susah sekali. Sembur Bu Hesti, matanya melotot. Cepat ganti baju. Pergi ke dapur. Luna mengerutkan keningnya, bingung. Ada apa, Ma? Kenapa harus ke dapur sepagi ini? Siska mendengus sinis. Kamu ini pikunnya, Luna? Lupa? Besok lusa itu acara syukuran rumah. Keluarga besar dari luar kota sudah datang dari kemarin sore. Dan apa? Kamu masih enak-enakan tidur? Tapi Ma, acara syukuran kan lusa? Luna mencoba menjelaskan. Namun, Bu Hesti langsung memotong perkataannya. Tidak ada tapi-tapian. Mama sudah bilang, mereka datang dari kemarin sore, bukan lusa. Jadwalnya dimajukan. Mereka mau sarapan bareng besok pagi. Sekarang sudah pagi, bukan lusa, Luna. Bu Hesti membentak, suaranya naik 1 oktav. Seketika, pikiran Luna berputar. Syukuran rumah. Rumah mewah ini, rumah yang selalu dibanggakan Bu Hesti di depan semua orang. Rumah yang dibeli dari tabungan hasil jerih payah Rangga, begitu yang selalu mereka katakan. Luna menghela napas panjang, menahan ledakan emosi yang mulai membuncah di dadanya. Keluarga besar kita itu ada 50 orang lebih. Dan mereka tidak mau makan makanan dari catering. Kata mereka, lebih enak masakan buatan sendiri. Jelas Siska, nadanya dibuat-buat manis tapi menusuk. Mama bilang kamu itu menantu yang paling pintar masak. Jadi, hari ini kamu yang turun tangan. Buat sarapan untuk semua orang. Masakan yang lezat, yang bisa bikin semua keluarga kita terpukau. Wajah Luna memucat. 50 orang? Ini gila. Pukul 3 dini hari, dan ia harus memasak untuk puluhan orang? Untuk apa? Hanya demi gengsi Bu Hesti dan Siska? Rasanya,
Seluruh tenaganya terkuras hanya dengan membayangkan tumpukan bahan makanan dan peralatan dapur yang harus ia sentuh. "Luna, dengar baik-baik," kata Bu Hesti, suaranya melunak sedikit, tapi dengan nada penuh ancaman. "Mama sudah membanggakan kamu di depan keluarga besar. Mama bilang kamu menantu idaman, yang rajin, pandai masak, dan penurut. Pastikan semuanya sempurna, jangan bikin malu kami." Kata-kata itu bagai belati dingin yang menusuk jantung Luna. Pastikan semuanya sempurna. Sempurna. Kata yang selalu menjadi beban dalam hidupnya. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Tidak ada ruang untuk lelah. Tidak ada ruang untuk dirinya sendiri. Semua harus sempurna, hanya demi menyenangkan mereka. "Kamu mengerti, kan?" tanya Siska, mencondongkan tubuhnya ke arah Luna. "Kami tidak mau ada satupun anggota keluarga yang mengkritik masakanmu. Apalagi sampai bikin malu Mama." Luna hanya bisa mengangguk pasrah. "Baik, Ma, Siska. Saya mengerti." Tanpa menunggu lebih lama, ia melangkah ke kamar mandi, mengguyur wajahnya dengan air dingin, mencoba mengusir sisa-sisa kantuk yang masih betah. Ia memandang pantulan dirinya di cermin. Mata lelah, lingkaran hitam yang samar di bawahnya, dan wajah yang tampak lebih tua dari usianya. Ia bukan lagi Luna yang dulu, yang penuh semangat dan ceria. Ia telah menjadi bayangan dari dirinya sendiri. Suasana dapur yang biasanya sunyi di malam hari, kini terasa begitu mencekam. Luna menyalakan lampu, dan matanya langsung disambut dengan tumpukan bahan makanan di atas meja. Ada karung beras, sayuran segar yang masih dibungkus, berbagai macam daging, bumbu-bumbu, dan lain-lain. Melihat itu, napas Luna terasa sesak. Ini bukan lagi memasak. Ini lebih seperti mengerjakan proyek besar sendirian. Luna mulai bekerja. Tangannya cekatan memotong bawang, mengupas kentang, dan mencuci beras. Setiap gerakan yang ia lakukan, bagai sebuah tarian yang sudah ia hafal di luar kepala. Namun, di balik setiap gerakan itu, hatinya berteriak. Mengapa ia selalu diperlakukan seperti ini? Ia teringat kembali ke masa-masa awal pernikahannya dengan Rangga. Awalnya semua terasa indah. Rangga adalah pria yang hangat dan penuh perhatian. Tetapi, semuanya berubah saat mereka pindah ke rumah mewah ini. Bu Hesti dan Siska, yang tadinya hanya berkunjung, perlahan-lahan ikut tinggal. Mereka mengambil alih semua urusan rumah, termasuk mengatur hidup Luna. Rangga, yang dulunya selalu membela Luna, kini seolah-olah buta dan tuli. Ia selalu berpihak pada ibu dan kakaknya. Beralasan, mereka hanya ingin yang terbaik untuk kita, Luna. Mereka itu orang tua. Orang tua, gumam Luna, tangannya terhenti sejenak saat mengiris bawang. Kata itu terasa begitu pahit di lidahnya. Orang tua macam apa yang membuat menantunya sendiri menderita? Tiba-tiba, ia teringat kejadian seminggu yang lalu. Luna sedang sakit demam, tubuhnya menggigil. Tetapi Bu Hesti tetap memaksanya untuk membereskan kebun di belakang rumah. Alasan saja. Cuma demam begini tidak akan mati. Luna, lihat Siska, dia bahkan sedang diet demi tampil cantik di depan calon suaminya, tidak mengeluh sama sekali. Bu Hesti mencibir. Siska hanya duduk manis sambil meminum jus, menatapnya dengan tatapan meremehkan. Rangga hanya diam, memilih untuk tidak ikut campur. Air mata Luna menetes, bercampur dengan pedihnya irisan bawang. Ia segera mengusapnya. Tidak ada gunanya menangis. Air mata tidak akan mengubah apapun. Ia harus tetap kuat. Kuat untuk apa? Untuk terus diperlakukan seperti ini? Suara-suara di kepalanya saling beradu. Satu sisi mengatakan, "Sabar, Luna. Ini ujian. Semua akan indah pada waktunya." Sisi lain berbisik, "Sampai kapan? Sampai kamu benar-benar hancur? Sampai kamu tidak punya lagi sisa-sisa semangat hidup?" Ia memejamkan mata, membiarkan ingatan pahit itu mengalir. Ada saat di mana Bu Hesti mengusirnya dari meja makan hanya karena Luna menambahkan cabai pada makanannya, padahal ia suka pedas. "Tidak sopan. Kamu pikir ini warteg? Kalau mau makan pedas, makan saja di luar," bentak Bu Hesti, membuat Rangga dan Siska tertawa. Lalu, ada momen di mana Siska sengaja merusak salah satu barang kesayangan Luna, sebuah lukisan bunga yang ia beli dari hasil tabungannya.
Siska beralasan tidak sengaja, tetapi di mata Luna, jelas ada senyum puas di wajahnya. Saat Luna mencoba mengeluh pada Rangga, Rangga hanya berkata, "Sudahlah, Luna. Itu hanya lukisan. Nanti aku belikan yang baru." Namun, ia tidak pernah membelikannya. Semua kenangan buruk itu berputar-putar di benak Luna, menambah beban di pundaknya yang sudah terlalu berat. Ia mengambil pisau, mengiris daging dengan gerakan yang lebih cepat dan lebih kasar dari sebelumnya. Kemarahan yang selama ini ia pendam, mulai menampakkan diri. Tangannya gemetar. Ia berhenti. Pisau itu terlepas dari genggamannya, jatuh ke wastafel dengan suara berdentang keras. Seluruh tubuhnya terasa lemas. Ia bersandar pada meja dapur, menunduk, dan terisak pelan. Tidak. Cukup. Ia tidak akan membiarkan dirinya hancur seperti ini lagi. Ia tidak bisa melanjutkan hidup dengan rasa sakit dan perlakuan tidak adil yang tiada henti. Ia sudah terlalu lelah. Luna mengangkat kepalanya, matanya merah, tapi kini tidak lagi dipenuhi kesedihan. Ada tekad yang membara di sana. Tatapan yang selama ini kosong dan pasrah, kini dipenuhi oleh kobaran api. Ia menatap tumpukan bahan makanan di hadapannya, lalu menatap jam dinding yang menunjukkan pukul 3.45. "Tidak," bisiknya. "Aku tidak akan melakukannya." Tiba-tiba, sebuah ide gila melintas di kepalanya. Sebuah ide yang begitu nekat, tapi terasa begitu membebaskan. Ia teringat akan sebuah janji yang pernah ia buat untuk dirinya sendiri. Janji yang ia lupakan karena terlalu sibuk menyenangkan orang lain. Dengan langkah mantap, Luna berbalik, meninggalkan tumpukan bahan makanan yang masih utuh. Ia mengambil langkah pertama menuju kebebasan, meninggalkan dapur yang menjadi saksi bisu penderitaannya selama ini. Punggungnya tegak, tidak lagi membungkuk. Ini adalah awal dari perlawanan. Ia tidak akan memasak. Ia tidak akan memenuhi tuntutan mereka. Ia akan melakukan sesuatu yang lain. Sesuatu yang akan mengejutkan semua orang, terutama mereka yang telah merendahkannya. Ia akan memberikan mereka pelajaran yang takkan pernah mereka lupakan. Luna melangkah keluar dari dapur yang dingin dan sunyi. Langkah kakinya yang tadinya tak bertenaga kini terasa penuh dengan tujuan. Jantungnya berdebar kencang, bukan lagi karena ketakutan, melainkan karena campuran emosi yang membingungkan, keberanian, sedikit rasa bersalah, dan kebebasan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia kembali ke kamar, menutup pintu dengan sangat pelan, seolah takut suaranya akan membangunkan raksasa yang tertidur. Di dalam kamar, ia berdiri di depan cermin, menatap pantulan dirinya sendiri. Wajah yang lelah itu tidak lagi terlihat pasrah, melainkan dipenuhi dengan api tekad yang membara. Senyum sinis tipis terukir di bibirnya. Luna memejamkan mata, membiarkan semua kenangan pahit itu kembali, satu persatu, bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk menguatkan hatinya. Ia teringat lagi saat Bu Hesti dan Siska menertawakannya di ruang tamu, hanya karena ia memakai baju yang menurut mereka, murahan. Padahal, baju itu adalah hadiah dari neneknya. Ia ingat bagaimana Siska menyindirnya habis-habisan di depan teman-teman arisan Bu Hesti, mengatakan bahwa Luna hanya beruntung bisa menikah dengan Rangga, putra dari keluarga terpandang. Mama yakin, kalau bukan karena Rangga yang nekat, Luna pasti sudah jadi pembantu di rumah orang. Kalimat itu masih terngiang jelas di telinganya, menusuk hingga ke relung jiwanya yang paling dalam. Lalu, ia teringat saat ia demam tinggi, dan Rangga yang seharusnya merawatnya, justru memilih menemani Siska berbelanja. "Dia kan sakit cuma manja." "Mah," kata Rangga pada ibunya, yang tak sengaja Luna dengar dari kamar. Sakit dan manja. Dua kata itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya. Sejak kapan rasa sakitnya dianggap sebagai kelemahan, sebuah drama yang dibuat-buat? Luna menghela napas, menahan air mata yang ingin menetes. Ia tidak akan menangis lagi. Air mata tidak akan menyelesaikan masalah. Hanya tindakan yang bisa. Ia melangkah menuju lemari pakaian. Bukan untuk memilih piyama baru, tapi untuk mengambil koper kecilnya. Ia membukanya, mengeluarkan beberapa lembar baju yang paling nyaman, bukan yang paling mahal. Ia memasukkan beberapa barang penting, dompet, ponsel, dan sebuah amplop usang yang selama ini ia sembunyikan di bawah tumpukan bajunya. Amplop itu berisi sebuah dokumen penting yang akan menjadi kado yang paling mengejutkan.
Tangan Luna bergerak cepat, tetapi pikirannya bergerak lebih cepat lagi. Ia memikirkan Rangga, suaminya. Apa ia akan sedih? Atau justru marah? Hati Luna berdesir pilu. Ia sudah berusaha keras untuk menjadi istri dan menantu yang baik. Ia sudah mencoba segala cara untuk memenangkan hati Bu Hesti dan Siska. Tetapi, semua itu sia-sia. Mereka hanya melihatnya sebagai objek, sebagai pelayan, bukan sebagai manusia yang memiliki hati dan perasaan. Bahkan Rangga, yang seharusnya menjadi pelindungnya, justru ikut-ikutan. Ia lelah. Sangat lelah. Luna teringat percakapannya dengan sahabatnya, Dina, beberapa minggu lalu. Dina adalah satu-satunya orang yang tahu bagaimana hidup Luna sebenarnya. Sampai kapan kamu mau jadi keset mereka? Lun, kamu punya hak untuk bahagia. Kamu punya hak untuk hidup. Kamu punya hak untuk mengambil kembali apa yang seharusnya jadi milikmu, kata Dina saat itu, matanya penuh kekhawatiran. Kata-kata itu berulang-ulang di benak Luna, bagai mantra yang membangunkannya dari tidur panjang. Malam itu, dalam keheningan yang mencekam, Luna akhirnya memutuskan untuk mendengarkan hati kecilnya. Ia bukan lagi Luna yang penurut. Ia bukan lagi Luna yang pasrah. Ia adalah Luna yang baru, yang berani mengambil keputusan drastis, yang berani melawan. Ia akan pergi, dan ia tidak akan pernah kembali, setidaknya tidak dalam wujudnya yang sekarang. Ia memasukkan semua barang pentingnya ke dalam koper. Ia tidak perlu membawa banyak barang. Harta benda tidak lagi berarti. Yang ia butuhkan hanyalah kebebasan. Kebebasan dari tuntutan, kebebasan dari hinaan, dan kebebasan dari rasa sakit. Ia akan terbang ke Bali, ke sebuah rumah kecil yang ia miliki di sana, tempat di mana ia bisa menemukan ketenangan. Di luar kamar, terdengar suara langkah kaki. Luna menahan napas, jantungnya berdegup kencang. Ia mengintip melalui celah pintu. Ternyata itu Rangga, yang berjalan gontai menuju kamar. Ia terlihat kelelahan dan mabuk. Luna cepat-cepat menjauh dari pintu. Ia tidak ingin Rangga melihatnya. Tidak sekarang. Ia tidak ingin suaminya menghentikan rencananya. Rangga masuk ke kamar, tidak menyadari keberadaan Luna. Ia langsung menjatuhkan diri ke tempat tidur tanpa menyalakan lampu, dan dalam hitungan detik, suara dengkurannya sudah terdengar. Luna menatap suaminya, hatinya diliputi rasa sedih yang mendalam. Andai saja Rangga bisa lebih peduli. Andai saja ia bisa menjadi pelindungnya. Tapi, semua itu hanyalah andaian. Luna menghela napas, lalu melangkah ke kamar mandi. Ia mengambil secari kertas dan pulpen. Tangannya gemetar saat ia mulai menulis. Bukan surat perpisahan yang melodramatis, tapi sebuah surat yang lugas, yang menjelaskan semua alasan ia pergi. Mama, Rangga, Siska. Jika kalian membaca ini, itu artinya saya sudah pergi. Saya pergi karena saya lelah. Saya lelah diperlakukan seperti pelayan di rumah yang seharusnya menjadi rumah saya. Saya lelah dihakimi, dihina, dan dianggap remeh. Saya lelah menjadi Luna yang kalian inginkan, yang sempurna di mata kalian, tetapi hancur di mata saya sendiri. Saya tahu, kalian pasti bertanya-tanya mengapa saya melakukan ini. Jawabannya ada di dalam kado yang saya siapkan untuk kalian. Tolong, bukalah kado itu. Setelah kalian membukanya, kalian akan mengerti semuanya. Saya doakan kalian bahagia. Luna membaca kembali surat yang ia tulis. Kalimatnya mungkin terdengar sederhana, tetapi setiap kata di dalamnya penuh dengan emosi dan rasa sakit yang mendalam. Ia melipat surat itu, lalu memasukkannya ke dalam sebuah kotak kado kecil yang sudah ia siapkan. Di dalam kotak kado itu, ia juga meletakkan sebuah dokumen penting. Dokumen yang selama ini ia sembunyikan dengan rapat. Salinan akta kepemilikan rumah. Ini adalah kartu asnya. Selama ini, Bu Hesti dan Siska selalu membanggakan rumah ini sebagai milik mereka, warisan dari orang tua Bu Hesti. Padahal, mereka tidak tahu, rumah ini, beserta semua aset di dalamnya, adalah milik Luna, warisan dari neneknya. Neneknya pernah berpesan padanya, simpan rahasia ini baik-baik, Luna. Sampai kamu menemukan orang yang benar-benar mencintaimu apa adanya, bukan karena harta. Sayangnya, ia tidak pernah menemukan itu. Dengan hati-hati,
Luna membungkus kotak kado itu dengan kertas kado yang elegan. Ia mengikatnya dengan pita. Kotak itu terlihat seperti hadiah ulang tahun atau perayaan, padahal isinya adalah bom waktu yang siap meledak dan menghancurkan semua kebohongan yang telah mereka bangun. Ia menatap kotak kado di tangannya. Senyum pahit terukir di bibirnya. Hadiah yang paling sempurna untuk mereka. Hadiah yang akan membuat mereka terdiam, dan membuat mereka menyesal. Jam sudah menunjukkan pukul 4.30. Luna mengenakan jaketnya, menggendong ransel kecilnya, dan menarik koper kecilnya dengan hati-hati. Ia membuka pintu kamar, lalu berjalan pelan-pelan menuju ruang makan. Ia meletakkan kotak kado itu di atas meja makan, tepat di tengah-tengah. Ia memastikan posisinya mudah dilihat, jadi tidak mungkin mereka akan melewatkannya. Ia melirik ke arah dapur, ketumpukan bahan makanan yang masih utuh. Ia tersenyum. Ia tidak akan memasak. Biarkan mereka yang kelaparan. Biarkan mereka yang mencari tahu sendiri mengapa sarapan mereka tidak ada. Sinar matahari pagi mulai menyusup melalui jendela. Luna menoleh ke belakang, menatap rumah mewah itu untuk terakhir kalinya. Ini adalah tempat di mana ia hidup dalam penderitaan. Tempat di mana ia kehilangan dirinya sendiri. Tetapi, ia tidak akan menyesali apapun. Ia akan pergi, dan ia akan kembali menjadi Luna yang dulu, yang kuat, yang penuh semangat, dan yang pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Ia melangkah keluar, menutup pintu, dan meninggalkan semua masa lalunya di belakang. Angin subuh yang dingin menusuk hingga ke tulang, tetapi tidak sedingin rasa lega yang merayap di dada Luna. Di tangannya, koper kecil terasa begitu ringan, bukan karena isinya yang sedikit, melainkan karena ia tidak lagi membawa beban berat dari masa lalunya. Luna berjalan cepat, langkah kakinya berderap di atas aspal sunyi, menjauhi gerbang rumah mewah yang baginya terasa seperti penjara emas. Jalanan kompleks perumahan itu sepi, hanya ada lampu-lampu taman yang memancarkan cahaya kekuningan, menciptakan bayangan panjang dari sosoknya. Ia menoleh ke belakang sekali lagi, memandang rumah itu dari kejauhan. Rumah yang dibangun di atas penderitaan dan air matanya. Rumah yang menjadi saksi bisu setiap hinaan dan perlakuan tidak adil. Rumah yang seharusnya menjadi surga, malah berubah menjadi neraka. Di balik pintu itu, mungkin Rangga masih terlelap dalam tidurnya yang nyenyak. Tidak tahu bahwa saat ia membuka mata, hidupnya tidak akan sama lagi. Bu Hesti dan Siska mungkin sedang bermimpi indah tentang pujian yang akan mereka terima dari keluarga besar atas masakan, menantu idaman, mereka. Hati Luna mencelos, namun ia segera menguatkannya. Tidak ada gunanya menoleh ke belakang. Ia harus maju. Saat melangkah, pikirannya kembali berputar pada segala hal yang telah ia korbankan. Ia menyerahkan impiannya untuk menjadi seorang desainer interior, demi menjadi istri yang sempurna. Ia mengubur talentanya memasak, yang sebenarnya ia miliki, karena Bu Hesti dan Siska hanya melihatnya sebagai alat. Ia bahkan mengorbankan hubungannya dengan teman-temannya, karena merasa malu dengan kehidupannya yang tidak sesuai dengan apa yang terlihat dari luar. Sekarang, semua pengorbanan itu terasa sia-sia. Ia tidak mendapatkan apa-apa. Hanya luka. Langkah kaki Luna semakin cepat. Ia melirik jam di pergelangan tangannya. Pukul 4.50. Pesawatnya berangkat pukul 6. Ia harus segera sampai di bandara. Jalan utama terasa begitu jauh, tetapi ia terus berjalan tanpa henti. Di tengah kegelapan subuh, ia merasa begitu bebas. Tidak ada lagi yang mengawasi, tidak ada lagi yang mengkritik. Hanya ada dirinya, jalanan sepi, dan janji kebebasan. Luna berjalan ke arah pos penjagaan kompleks perumahan. Petugas keamanan yang sudah tua terlihat sedang tertidur di dalam posnya. Luna tidak ingin mengganggunya. Ia melangkah keluar gerbang, dan berdiri di pinggir jalan raya yang masih sepi. Ia merogoh ponselnya dari tas, membuka aplikasi pemesanan taksi online. Tanda, driver tidak tersedia, muncul di layar. Beberapa kali ia mencoba, hasilnya tetap sama. Panik mulai merayap di hatinya. Bagaimana jika ia tidak mendapatkan taksi? Bagaimana jika ia terlambat? Ia menoleh ke arah kanan dan kiri. Tidak ada satupun kendaraan yang lewat. Hanya keheningan yang mencekam. Luna menghela napas panjang, mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia harus berpikir jernih. Akhirnya,
Ia memutuskan untuk berjalan lebih jauh ke arah jalan utama, berharap ada taksi yang kebetulan lewat. Setelah berjalan sekitar 15 menit, ia melihat sebuah mobil taksi berwarna biru yang terparkir di pinggir jalan. Ada seorang sopir yang sedang tertidur di dalam. Tanpa ragu, Luna mengetuk jendela mobil itu. Sopir itu terbangun, menatap Luna dengan mata setengah terbuka. "Maaf, Pak. Apa Bapak bisa mengantarkan saya ke bandara?" tanya Luna, suaranya terdengar tercekat. Sopir taksi itu menguap, lalu mengangguk pelan. "Bisa, Neng. Ayo naik." Luna menghela napas lega. Ia membuka pintu belakang dan duduk di dalam. "Tolong, Pak. Perjalanan tercepat ke bandara, ya. Saya harus segera sampai." "Iya, Neng. Kebetulan jalanan masih sepi," jawab sopir itu sambil menjalankan mobilnya. Di dalam taksi, Luna menatap pemandangan di luar jendela. Gedung-gedung tinggi, jalanan yang kosong, dan lampu-lampu kota yang masih menyala. Semua itu terasa begitu asing. Seperti mimpi. Ia seperti sedang menonton sebuah film tentang hidupnya sendiri. Pikirannya kembali melayang pada malam-malam tanpa tidur yang ia lewati. Malam-malam di mana ia menangis sendirian di kamar, merenungkan nasibnya. Malam-malam di mana ia bertanya-tanya, apakah ia salah memilih jalan hidup? Luna merogoh saku jaketnya, merasakan selembar kartu nama yang ada di sana. Kartu nama itu milik Tante Rina, seorang desainer interior terkenal di Bali, teman lama neneknya. Nenek Luna pernah berpesan padanya, "Jika kamu merasa tersesat, temui Tante Rina di Bali. Dia akan membantumu menemukan jalan pulang." Luna tidak pernah mengerti maksud neneknya, tetapi sekarang, ia mengerti. Jalan pulang yang dimaksud neneknya bukanlah rumah, melainkan dirinya sendiri. Taksi itu melaju dengan kecepatan tinggi, melewati jalanan yang sunyi, menuju bandara. Dalam benak Luna, ia mengulangi lagi tekadnya. Ia akan memulai hidup baru. Ia akan menjadi desainer interior. Ia akan menemukan kebahagiaannya. Ia tidak akan lagi menjadi bayangan dari orang lain. Ia akan menjadi Luna seutuhnya. Pukul 5.40, taksi itu tiba di Bandara Internasional Ngurah Rai. Luna membayar ongkos taksi, mengambil kopernya, dan melangkah masuk ke dalam bandara yang sudah mulai ramai. Ia segera menuju counter check-in, mencetak boarding pass-nya, lalu berjalan menuju pintu keberangkatan. Di ruang tunggu, ia duduk sendirian, memandang keluar jendela. Pesawat-pesawat terlihat berbaris rapi di landasan, menunggu giliran untuk lepas landas. Luna merenung. Perjalanan ini adalah perjalanan terpenting dalam hidupnya. Ia meninggalkan semua yang ia miliki, rumah mewah, keluarga yang tidak peduli, dan suaminya yang tidak lagi ia kenal. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi di depan, tetapi ia yakin, apapun itu akan lebih baik daripada penderitaan yang ia alami. Suara pengumuman di pengeras suara memanggil penumpang penerbangan ke Jakarta untuk segera naik ke pesawat. Luna bangkit, menarik napas dalam-dalam, lalu berjalan menuju gerbang keberangkatan. Ia menyerahkan boarding pass-nya kepada petugas, lalu berjalan melewati koridor, menuju pesawat. Saat ia memasuki pesawat, ia memilih duduk di dekat jendela. Ia menatap keluar, melihat para petugas yang sibuk bekerja di landasan. Pesawat mulai bergerak, lalu melaju di landasan. Suara mesinnya begitu keras, tetapi di telinga Luna, suara itu terdengar seperti musik. Musik kebebasan. Pesawat itu mulai terangkat dari landasan. Tubuh Luna terasa terdorong ke belakang. Ia melihat ke bawah, melihat daratan yang semakin mengecil. Kota yang selama ini menjadi saksi bisu penderitaannya, kini terlihat begitu kecil. Luna tersenyum. Senyum yang tulus, yang datang dari hatinya. Ia akhirnya merasa bebas. Ia akhirnya menemukan kedamaian. Ia tidak lagi peduli apa yang akan terjadi pada Bu Hesti, Siska, dan Rangga. Itu bukan lagi urusannya. Urusannya sekarang hanyalah satu, menjadi Luna, seutuhnya. Baik, saya akan lanjutkan ceritanya sesuai permintaan. Ini dia bab 4 dengan minimal 1.500 kata, dengan gaya sinetron, dan tetap mengikuti alur cerita yang sudah ada. Bab 4, kado terakhir untuk keluarga. Cahaya matahari pagi yang hangat mulai merayap masuk ke dalam rumah, menerangi setiap sudut ruang makan yang luas dan mewah.
Pukul 7.30 pagi, dan Bu Hesti sudah terbangun dengan senyum sumringah di wajahnya. Hari ini adalah hari besar. Hari di mana ia akan memamerkan rumah impiannya, sekaligus menantu kesayangannya, Luna, yang ia banggakan memiliki tangan emas dalam memasak. Ia mengenakan kebaya sutra termahalnya, lengkap dengan perhiasan berlian yang berkilauan. Sambil bersiul-siul kecil, ia berjalan menuju kamar Siska, putrinya. "Siska, ayo bangun. Sudah pagi." Bu Hesti menggedor pintu kamar Siska dengan semangat. Tak lama kemudian, Siska membuka pintu, wajahnya masih terlihat mengantuk. Ia mengenakan piyama bermotif bunga-bunga, rambutnya masih acak-acakan. "Ada apa sih, Ma? Masih pagi juga," keluhnya, menguap lebar. "Pagi bagaimana? Sebentar lagi keluarga besar akan datang. Cepat mandi dan bersiap-siap." Bu Hesti menyahut, matanya menatap Siska dari ujung kepala hingga ujung kaki. "Dan jangan lupa, pastikan Luna sudah menyiapkan semua masakan. Mama mau cek ke dapur dulu." Siska mengangguk, lalu kembali masuk ke kamarnya. Di dalam hatinya, ia merasa puas. Seharian ini ia tidak perlu repot-repot memikirkan sarapan. Ia sudah membayangkan bagaimana Luna akan menyajikan berbagai hidangan lezat yang akan membuat semua orang terkesan. Ia tersenyum membayangkan pujian yang akan dilontarkan para bibi dan sepupunya tentang betapa beruntungnya mereka memiliki menantu seperti Luna. Sementara itu, Bu Hesti sudah tiba di ambang pintu dapur. Aroma wangi masakan yang ia bayangkan seharusnya sudah menyebar, tetapi yang ia cium hanyalah aroma kopi dari dispenser dan wangi pembersih lantai yang samar. Ia mengerutkan keningnya, merasa ada yang tidak beres. "Luna?" panggilnya, suaranya terdengar gema di ruangan yang luas itu. Tidak ada jawaban. Bu Hesti melangkah masuk. Matanya langsung menyapu setiap sudut dapur. Tidak ada siapa-siapa. Kompor bersih. Peralatan masak tersusun rapi di rak. Tumpukan bahan makanan yang ia siapkan semalam masih berada di tempatnya, utuh, tidak tersentuh. Karung beras masih terikat, sayuran masih terbungkus plastik, dan daging-dagingan masih berada di dalam kulkas. "Luna, kamu di mana?" teriak Bu Hesti, suaranya mulai dipenuhi kemarahan. Ia menggeledah setiap sudut dapur. Kamar pembantu, gudang, bahkan di halaman belakang. Tidak ada. Siska, yang sudah selesai mandi dan berpakaian, berjalan ke dapur dengan langkah anggun. "Mama, kenapa teriak-teriak? Jangan-jangan Luna ketiduran lagi?" tanyanya sambil menyeduh teh. "Lihat sendiri." Bu Hesti menunjuk tumpukan bahan makanan yang masih utuh. Dia tidak memasak apa-apa. Dia kabur. Mata Siska melebar, cangkir teh di tangannya hampir terlepas. "Apa? Kabur? Tidak mungkin. Dia mana berani?" "Tidak mungkin bagaimana? Buktinya tidak ada apa-apa di sini. Cepat cari dia. Cari di kamarnya," perintah Bu Hesti. Keduanya bergegas menuju kamar Luna dan Rangga. Pintu kamar tertutup rapat. Bu Hesti langsung membukanya tanpa mengetuk. Kamar itu kosong. Ranjang berantakan. Namun, tidak ada Luna. Hanya ada sebuah koper kecil yang hilang dari tempatnya. "Dia benar-benar pergi," gumam Siska, wajahnya pucat pasi. "Bagaimana ini, Ma? Keluarga besar sebentar lagi datang. Mereka mau makan apa?" Bu Hesti mondar-mandir di dalam kamar, tangannya memijit pelipisnya. Amarahnya memuncak. "Kurang ajar. Beraninya dia melakukan ini. Setelah kita perlakukan dia seperti ratu, dia malah membalas kita seperti ini." "Ratu bagaimana, Ma?" tanya Siska, suaranya bergetar. "Ma, ini salah kita. Kita terlalu memaksanya." "Diam kamu, Siska. Jangan menyalahkan Mama. Ini semua salahnya. Dia yang tidak tahu diri." Bu Hesti membentak, matanya berkaca-kaca. Bukan karena sedih, melainkan karena malu dan marah yang membuncah. Ia sudah membanggakan Luna di depan semua orang. Dan sekarang, semua itu akan hancur berantakan. Tiba-tiba, suara klakson mobil terdengar dari luar. Bunyinya beruntun, menandakan rombongan keluarga besar sudah tiba. Wajah Bu Hesti dan Siska semakin pucat. Mereka menatap satu sama lain, panik. "Ma,
Mereka sudah datang. Apa yang harus kita lakukan? Tanya Siska. Tenang. Tenang. Bu Hesti berbisik, mencoba mengendalikan dirinya. Kita bilang saja makanannya belum matang. Kita pesan catering sekarang juga. Mereka berdua bergegas keluar dari kamar, berlari menuju ruang tamu. Di sana, mereka melihat Rangga sedang menyambut para keluarga besar. Senyum ramah menghiasi wajahnya, tidak menyadari kekacauan yang terjadi di balik pintu dapur. Rangga, panggil Bu Hesti, suaranya serak. Rangga menoleh, melihat wajah ibunya yang panik. Ada apa, Ma? Kenapa Mama dan Siska terlihat seperti habis melihat hantu? Luna pergi, bisik Bu Hesti, hampir tidak terdengar. Pergi? Pergi kemana? Mungkin dia ke pasar. Rangga menyahut santai, sama sekali tidak menyadari betapa seriusnya situasi. Rangga, dia tidak ke pasar. Dia pergi dengan kopernya. Dia tidak masak apa-apa. Siska menimpali, suaranya meninggi. Mata Rangga melebar. Ia menoleh ke arah ruang makan. Di sana, ia melihat kerumunan keluarga besar sudah mulai berkumpul. Ia melihat Tante Dini, bibinya yang paling suka menggosip, sudah duduk dengan wajah penuh ekspektasi. Lalu, ia melihat Om Deddy, pamannya yang paling suka mengkritik. Wajahnya tegang. Tunggu sebentar. Bu Hesti berkata dengan suara keras, mencoba mengalihkan perhatian. Silakan duduk. Semuanya, kita tunggu sarapan sebentar lagi. Keluarga besar mulai duduk, berbisik-bisik, wajah mereka penuh tanda tanya. Mereka melihat Bu Hesti, Rangga, dan Siska yang terlihat begitu panik. Ada apa ini, Hesti? Mana makanannya? Tanya Tante Dini, suaranya lantang. Bu Hesti tersenyum kaku. Ini, sedang disiapkan. Sedang disiapkan? Disiapkan bagaimana? Tidak ada bau masakan sama sekali. Komentar Om Deddy, suaranya sinis. Malu merayap di wajah Bu Hesti. Rasanya ia ingin lari dan bersembunyi. Tiba-tiba, pandangannya jatuh ke arah meja makan. Di tengah-tengah meja yang besar dan kosong itu, sebuah kotak kado tergeletak dengan rapi. Kotak itu dibungkus dengan kertas kado berwarna emas dan diikat dengan pita sutra merah. Itu adalah kotak yang sama yang mereka lihat semalam di dalam gudang. Kotak apa itu? Tanya Tante Dini, menunjuk ke arah kotak kado. Semua mata tertuju pada kotak kado itu. Bu Hesti dan Siska berjalan mendekat, seolah terhipnotis. Rangga juga ikut mendekat, merasa penasaran. Kotak itu terlihat begitu indah dan misterius. Tidak ada nama. Tidak ada pesan. Mungkin ini kado untuk kita. Dari Luna, bisik Siska, berharap. Bu Hesti mengambil kotak itu dengan tangan gemetar. Rasanya begitu ringan, tetapi di dalamnya terasa begitu berat. Ia menimbang-nimbang, haruskah ia membukanya? Di satu sisi, ia ingin tahu isinya. Di sisi lain, ia merasa takut. Takut kalau isi kado itu adalah sebuah lelucon, atau justru sesuatu yang lebih buruk. Buka saja, Hesti. Jangan buat penasaran, kata Om Deddy, suaranya tidak sabar. Semua mata menatap Bu Hesti. Wajah-wajah yang tadinya penuh ekspektasi akan sarapan lezat, kini berubah menjadi wajah-wajah yang penuh rasa ingin tahu akan isi kotak kado itu. Semua orang menahan napas, menunggu. Bu Hesti menatap Siska, lalu menatap Rangga. Mereka berdua sama-sama tidak tahu apa yang harus dilakukan. Bu Hesti menelan ludah. Tangannya bergerak, mencoba membuka ikatan pita. Di kepalanya, ia membayangkan isinya adalah perhiasan, atau mungkin uang. Sesuatu yang akan menutupi rasa malunya. Namun, ia tidak tahu, di dalam kotak itu, sebuah kejutan terbesar sedang menunggu untuk menghancurkan kebohongan yang selama ini mereka bangun. Suasana ruang makan yang tadinya riuh rendah oleh bisikan dan sapaan, kini berubah menjadi hening. Hening yang mencekam. Semua mata, dari anak-anak hingga orang dewasa, tertuju pada satu titik. Sebuah kotak kado berwarna emas yang tergeletak di tengah meja. Kotak itu seolah menjadi pusat gravitasi yang menarik perhatian seluruh anggota keluarga besar. Bu Hesti berdiri mematung di sampingnya. Tatapannya kosong, tangannya masih memegang pita merah yang hampir ia buka. Hesti, ayo buka saja.
Jangan buat kami penasaran. Suara Tante Dini, bibi Bu Hesti yang paling vokal, memecah kesunyian. Mungkin itu ucapan terima kasih dari Luna, karena sudah diizinkan tinggal di rumah kalian. Ucapan itu bagai tusukan tajam di hati Bu Hesti. Kata, diizinkan, terdengar begitu ironis, mengingat semua perlakuan yang telah ia berikan pada Luna. Ia menelan ludah, tidak tahu harus menjawab apa. Wajahnya yang tadinya berseri-seri kini berubah tegang, kerutan di keningnya semakin dalam. Ia melirik ke arah Siska dan Rangga, mencari dukungan, tetapi kedua wajah itu sama-sama diliputi kepanikan. Iya, Ma. Buka saja, bisik Rangga, suaranya pelan. Ia tidak mengerti apa yang terjadi, tetapi ia tahu ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar Luna yang tidak memasak. Ada firasat buruk yang merayap di benaknya. Dengan tangan gemetar, Bu Hesti akhirnya menarik pita merah itu. Pita itu terlepas. Ia lalu membuka penutup kotak kado dengan hati-hati. Mata semua orang memicing, mencoba melihat isinya. Di dalam kotak itu, tergeletak sebuah amplop putih dan sebuah kertas kecil. Apa itu? Hesti? Uang? Atau perhiasan? Tanya Om Deddy, Paman Rangga, dengan nada tidak sabar. Bu Hesti mengambil amplop itu. Tangannya gemetar hebat. Ia merasa amplop itu begitu ringan, tidak seperti amplop yang berisi uang. Ia lalu mengambil kertas kecil itu. Kertas itu dilipat menjadi dua. Ia membukanya, dan matanya langsung menyapu deretan tulisan tangan yang rapi. Semakin ia membaca, wajahnya semakin pucat. Bibirnya bergetar. Surat? Tanya Siska, suaranya bergetar. Bu Hesti tidak menjawab. Ia hanya terus membaca, berulang kali, seolah tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajahnya yang tadinya marah, kini berubah menjadi takut. Matanya mulai berkaca-kaca, bukan karena malu, tapi karena ketidakpercayaan. Siska, yang merasa penasaran, mengambil alih surat itu dari tangan ibunya. Ia membacanya dengan cepat, dan sama seperti ibunya, wajahnya langsung memucat. Tidak, ini tidak mungkin, gumamnya, suaranya tercekat. Ia membaca lagi, dan lagi. Lalu, ia menoleh ke arah Bu Hesti, matanya dipenuhi ketakutan. Ada apa? Kenapa kalian berdua terlihat seperti habis melihat hantu? Tanya Rangga, yang berdiri di samping mereka, merasa bingung. Ia mengambil surat itu dari tangan Siska. Dengan cepat, ia membaca isinya. Ia melihat nama, Luna, di bagian bawah. Ia membaca setiap kata, dan setiap kata itu bagai pukulan di ulu hatinya. Ia membaca tentang Luna yang lelah, yang merasa diperlakukan seperti pelayan, yang merasa dihakimi. Ia menatap ibunya dan kakaknya. Ada kebohongan besar yang mereka sembunyikan darinya. Luna tidak pergi, bisik Rangga, suaranya serak. Dia pergi, karena kita. Karena Mama dan Siska. Rangga, itu bukan salah kita. Itu salah Luna. Dia yang berlebihan. Dia hanya mencari alasan. Bu Hesti membela diri, tetapi suaranya tidak lagi terdengar yakin. Diam, Ma, bentak Rangga, matanya memerah. Mama selalu bilang Luna baik-baik saja. Mama bilang Luna senang-senang saja tinggal di sini. Apa ini yang Mama sebut senang? Rangga menunjuk surat itu, tangannya gemetar. Pertengkaran mereka menarik perhatian seluruh anggota keluarga. Tante Dini, yang sudah tidak sabar, melangkah maju. Ada apa ini? Surat apa itu? Berani-beraninya kalian ribut di depan kami. Itu hanya masalah keluarga. Rangga mencoba menenangkan. Masalah keluarga bagaimana? Kami diundang ke sini untuk syukuran. Kami kelaparan, teriak Om Deddy. Kekacauan mulai terjadi. Beberapa anggota keluarga mulai berbisik-bisik. Mereka melihat ke arah dapur, yang masih kosong dan sunyi. Mereka melihat wajah Bu Hesti dan Siska yang pucat, dan wajah Rangga yang marah. Mereka menyadari, ada sesuatu yang disembunyikan. Jadi, tidak ada makanan? Kami datang jauh-jauh hanya untuk melihat drama keluarga kalian, tanya seorang sepupu. Malu, kemarahan, dan ketidakberdayaan menyelimuti Bu Hesti dan Siska. Mereka tidak bisa lagi bersembunyi. Mereka tidak bisa lagi berbohong. Semua sudah terungkap. Mereka telah kehilangan muka di depan seluruh keluarga.
Aku akan pesan catering sekarang. Bu Hesti berbisik, mengambil ponselnya dengan tangan gemetar. Ia mencoba menghubungi beberapa nomor, tetapi tidak ada yang menjawab. Ponselnya mati. Ia lupa mengisi daya. Aku juga, Ma. Siska juga mencoba menghubungi teman-temannya yang memiliki bisnis catering. Namun, tidak ada yang menjawab. Hari ini adalah hari libur, dan mereka semua sedang berlibur. Semua orang mulai beranjak dari tempat duduknya, meninggalkan Bu Hesti, Siska, dan Rangga. Beberapa orang mulai mengomel, yang lain mencibir, dan yang lainnya hanya menggelengkan kepala. Mereka merasa dipermainkan. Mereka merasa direndahkan. Kami pulang saja, Hesti. Sepertinya kami tidak diundang untuk makan, kata Tante Dini, wajahnya terlihat jijik. Tidak, Tante. Jangan pergi. Bu Hesti memohon, air matanya mulai menetes. Tunggu sebentar. Saya akan pesan makanan. Tidak perlu, kata Om Deddy, suaranya dingin. Kami sudah terlanjur kenyang dengan drama keluarga kalian. Dan, di mana Luna? Apa dia kabur karena tidak tahan dengan sikap kalian? Pertanyaan itu bagai pedang yang menusuk jantung Bu Hesti. Ia tidak bisa menjawab. Ia hanya bisa menunduk, menangis terseduh-seduh. Ia tahu, semua sudah terlambat. Reputasinya, yang selama ini ia bangun dengan susah payah, hancur dalam hitungan detik. Di tengah kekacauan itu, Rangga kembali melihat ke dalam kotak kado. Selain amplop, ada juga sebuah dokumen yang terlipat rapi. Ia mengambilnya, jantungnya berdebar kencang. Firasatnya mengatakan, ini adalah jawaban dari semua misteri ini. Ia membuka lipatan dokumen itu, dan matanya melebar. Ia membaca judulnya, lalu membacanya lagi. Matanya melotot, tubuhnya terasa lemas. Kakinya gemetar, seolah tidak mampu menopang berat badannya sendiri. Wajahnya yang tadinya marah, kini berubah menjadi pucat pasi. Dokumen itu adalah salinan akta kepemilikan. Dan nama yang tertera di sana bukanlah nama Bu Hesti. Itu adalah nama Luna. Detik-detik terasa membeku. Udara di ruang makan yang megah dan penuh dengan kerabat mendadak terasa begitu tipis. Semua mata, yang tadinya dipenuhi kebingungan, kini menatap lurus ke arah Rangga. Wajah Rangga yang tadinya marah, kini berubah pucat pasi, matanya melotot, dan bibirnya bergetar hebat. Di tangannya, selembar dokumen yang terlihat rapuh, tetapi memiliki kekuatan untuk menghancurkan segalanya. Rangga, ada apa? Dokumen apa itu? Tanya Bu Hesti, suaranya bergetar. Ia melangkah maju, mencoba meraih dokumen itu, tetapi Rangga menghindarinya. Diam, bentak Rangga, suaranya serak. Ia menatap ibunya dengan tatapan penuh tuduhan. Kenapa? Kenapa Mama tidak pernah memberitahuku? Bu Hesti mengerutkan kening, berpura-pura tidak mengerti. Memberitahu apa? Rangga, ada apa denganmu? Jangan membuat drama di depan keluarga besar. Dramanya sudah dimulai, Ma. Sejak Mama dan Siska datang ke rumah ini dan menjadikan Luna seperti pelayan. Teriak Rangga, suaranya bergetar hebat. Mama bilang rumah ini milik kita. Milik Mama. Tapi kenapa? Kenapa nama Luna yang ada di sini? Seluruh ruangan mendadak hening total. Bisikan-bisikan terhenti. Wajah-wajah yang tadinya penasaran, kini berubah syok. Semua orang menatap Rangga, lalu menatap Bu Hesti dan Siska yang berdiri mematung di sampingnya. Siska, yang tadinya berdiri tegak, mendadak lemas. Ia bersandar ke dinding, seolah tidak mampu lagi menopang berat tubuhnya sendiri. Tidak mungkin. Kamu pasti salah lihat. Siska mencoba membantah, suaranya lirih. Rangga tertawa sinis. Tawa yang penuh kepedihan. Salah lihat? Bagaimana bisa aku salah lihat? Di sini tertulis jelas, bahwa rumah ini adalah milik Luna. Akta kepemilikan ini atas namanya. Milik Luna, bukan Mama, bukan kita. Sebuah gumaman meluas di seluruh ruangan. Beberapa bibi dan paman langsung bangkit dari tempat duduk mereka, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Hesti, apa ini benar? Tanya Tante Dini, suaranya terdengar dingin dan penuh penghakiman. Bu Hesti menelan ludah. Ia mencoba mencari kata-kata.
Kebohongan yang selama ini ia bangun, kini runtuh di hadapan matanya sendiri. Ia merasa semua mata yang menatapnya adalah pedang yang siap menikamnya. Wajahnya yang tadinya angkuh kini berubah menjadi pucat pasi. Tidak, ini pasti surat palsu. Surat itu tidak valid. Palsu bagaimana, Ma? Bentak Rangga. Surat ini dari nenek Luna. Neneknya yang mewariskan rumah ini kepadanya. Dan Mama tahu ini. Mama tahu sejak awal, kan? Kenapa Mama tidak pernah memberitahuku? Kenapa Mama bilang rumah ini milik Mama? Kenapa? Rangga menjatuhkan surat dan akta itu ke lantai, lalu ia berlutut, wajahnya dihiasi keputusasaan. Ia menatap ibunya dan kakaknya dengan tatapan penuh rasa sakit. Kalian membuat Luna pergi. Kalian membuat dia menderita. Dan kalian melakukan ini di rumahnya sendiri. Siska menangis, air mata buayanya mengalir deras. Rangga, ini semua salah paham. Kami hanya ingin membantunya mengurus rumah. Kami tidak pernah bermaksud jahat. Berhenti berbohong, Siska, teriak Rangga. Aku sudah lelah dengan kebohongan kalian. Kalian memperlakukan Luna seperti budak. Kalian mengeksploitasi dia. Dan sekarang, kalian membuat dia pergi. Dia pergi karena kalian. Kekacauan benar-benar terjadi. Keluarga besar mulai berteriak, marah, dan saling berdebat. Om Deddy menunjuk Bu Hesti dengan jari telunjuknya. Astaga, Hesti. Jadi selama ini kalian hidup di rumah menantu kalian sendiri? Kalian yang menumpang, tapi kalian yang sok berkuasa? Pantas saja dia kabur. Kalian tidak tahu malu, teriak Tante Dini, air matanya menetes. Aku tidak menyangka, kalian tega melakukan ini pada anak orang. Kami tidak akan pernah lagi menginjakan kaki di rumah ini, teriak seorang sepupu, wajahnya dipenuhi rasa jijik. Ini bukan rumah kalian. Ini rumah Luna, dan dia adalah pemilik aslinya. Satu persatu, anggota keluarga besar mulai beranjak dari tempat duduk mereka. Mereka mengambil tas mereka, lalu berjalan keluar dari pintu. Beberapa dari mereka menatap Bu Hesti dan Siska dengan tatapan jijik dan meremehkan. Ada yang mengambil ponselnya, memotret akta kepemilikan yang tergeletak di lantai, seolah ingin menjadikan momen memalukan itu sebagai kenangan. Tante, Paman jangan pergi. Bu Hesti memohon, mencoba menahan mereka. Tetapi tidak ada yang peduli. Mereka semua pergi, meninggalkan Bu Hesti dan Siska yang kini berdiri sendirian di tengah ruang makan yang kosong. Tangisan Bu Hesti pecah. Tangisan yang penuh dengan penyesalan, amarah, dan rasa malu yang luar biasa. Ia menunduk, tidak berani melihat ke sekeliling. Siska hanya bisa menangis, tubuhnya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan, hidupnya yang sempurna akan hancur seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan, ia akan kehilangan segalanya dalam hitungan detik. Rangga duduk di lantai, bersandar pada meja makan, matanya kosong. Ia melihat ibunya dan kakaknya menangis terseduh-seduh. Ia tahu, tangisan mereka bukanlah tangisan penyesalan yang tulus, melainkan tangisan atas hilangnya harga diri dan kemewahan. Mereka tidak menyesali perbuatan mereka menyesali konsekuensinya. Rumah itu yang tadinya riuh rendah, kini kembali sunyi. Sunyi yang memekakkan telinga. Hanya ada suara isak tangis Bu Hesti dan Siska, yang kini terdengar begitu pilu. Mereka akhirnya mendapatkan apa yang mereka tanam. Kekacauan yang mereka ciptakan, kini menelan mereka sendiri. Mereka kehilangan semua, dan mereka tahu, semua ini hanya karena satu alasan. Mereka telah meremehkan Luna, berlian yang mereka anggap hanya sebagai batu. Setelah kepergian semua anggota keluarga besar, keheningan yang memekakkan telinga merayap di seluruh penjuru rumah. Sunyi itu terasa lebih berat daripada kebisingan yang baru saja terjadi. Di ruang makan yang kini kosong, hanya Bu Hesti, Siska, dan Rangga yang tersisa. Mereka berdiri di tengah-tengah kekacauan, dikelilingi oleh kursi-kursi yang berantakan, dan sebuah kotak kado kosong di atas meja yang menjadi saksi bisu kehancuran mereka. Bu Hesti menangis terisak, tidak lagi karena malu di depan keluarga, tetapi karena rasa sakit yang nyata. Ia menatap Rangga, yang masih duduk di lantai, bersandar pada meja, dengan wajah pucat. Rangga,
Mama tidak pernah bermaksud jahat. Bisiknya, suaranya serak. Rangga tidak menanggapi. Ia menatap lurus ke depan, matanya kosong. Pikirannya melayang pada saat ia pertama kali bertemu Luna. Luna adalah gadis sederhana, tetapi ceria dan penuh semangat. Ia mencintai Luna apa adanya. Namun, setelah menikah dan pindah ke rumah mewah ini, ia berubah. Ia membiarkan ibunya dan kakaknya mengendalikan Luna. Ia membiarkan mereka menyakiti hati Luna, dan ia memilih untuk diam. Ia pikir, dengan membiarkan semuanya, hidup mereka akan damai. Ia salah. Ia salah besar. Rangga, dengarkan Mama. Bu Hesti mencoba memegang tangan putranya, tetapi Rangga menariknya dengan cepat, seolah jijik dengan sentuhan ibunya. Aku lelah, Ma, gumam Rangga, suaranya pelan dan penuh kepedihan. Aku lelah dengan semua kebohongan ini. Mama bilang rumah ini milik kita. Mama bilang Luna baik-baik saja. Mama bilang semua yang Mama lakukan itu demi kebaikan. Tapi Mama lihat apa yang terjadi sekarang? Kita kehilangan semua, Ma. Kita kehilangan Luna, dan sekarang kita juga kehilangan muka di depan semua orang. Di sudut ruangan, Siska tidak bisa menahan tangisnya. Ia menyadari, selama ini ia telah hidup dalam gelembung kebohongan. Ia selalu merasa superior, merasa lebih baik dari Luna. Ia membayangkan hidupnya akan selalu dipenuhi kemewahan, dan ia akan menikah dengan pria kaya. Namun, semua impian itu hancur. Ia tidak hanya kehilangan harga diri, ia juga kehilangan status sosial yang selama ini ia banggakan. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan memecah keheningan. Bu Hesti, Siska, dan Rangga langsung terdiam. Wajah mereka tegang. Siapa yang datang? Jangan-jangan salah satu dari keluarga besar kembali untuk mengolok-olok mereka. Rangga bangkit, berjalan gontai ke pintu depan. Ia mengintip dari balik tirai. Ia melihat Pak Budi, tetangga mereka, berdiri di depan pintu dengan wajah penuh tanda tanya. Di sampingnya, Ibu Santi, istrinya, terlihat sedang berbisik-bisik dengan wajah penasaran. Rangga menghela napas, lalu membuka pintu. Ada apa, Pak Budi? Tanyanya, suaranya terdengar lelah. Rangga, ini kami dapat kabar apa benar rumah ini bukan milik kalian? Tanya Pak Budi, suaranya ragu-ragu. Tadi Tante Dini menelepon istri saya. Dia bilang ada sesuatu di dalam kado. Itu hanya salah paham, Pak. Rangga mencoba berbohong. Namun, Ibu Santi, yang berdiri di samping Pak Budi, langsung menyela. Salah paham bagaimana? Tante Dini bilang, dia melihat sendiri. Katanya akta kepemilikan rumah ini atas nama Luna. Benarkah itu, Rangga? Rangga tidak bisa menjawab. Lidahnya terasa keluh. Di belakangnya, Bu Hesti dan Siska terlihat semakin panik. Mereka saling berbisik, memohon Rangga untuk berbohong. Namun, Rangga sudah lelah berbohong. Rangga, desak Pak Budi. Rangga menunduk, tidak sanggup menatap mata tetangganya. Iya, Pak, itu benar. Rumah ini memang milik Luna. Seketika, wajah Pak Budi dan Ibu Santi berubah syok. Ibu Santi menutup mulutnya dengan tangan, matanya melebar. Ya Tuhan, jadi selama ini kalian menumpang di rumah menantu sendiri? Bisiknya, suaranya penuh rasa tidak percaya. Berita itu menyebar dengan cepat, bagai api di atas jerami. 10 menit kemudian, satu persatu tetangga mulai berdatangan ke depan rumah. Mereka tidak berani masuk, tetapi mereka berkerumun di depan gerbang, menatap rumah mewah itu dengan tatapan penuh rasa ingin tahu dan cibiran. Mereka tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Berita tentang hilangnya Luna dan batalnya acara syukuran rumah sudah menyebar ke seluruh kompleks. Bu Hesti, yang melihat kerumunan itu dari balik jendela, langsung panik. Mereka tahu, Siska. Mereka tahu semuanya, teriaknya. Ia bersembunyi di balik gorden, tidak berani menunjukkan wajahnya. Siska mengambil ponselnya, mencoba menghubungi teman-temannya. Tetapi, tidak ada yang menjawab. Ia membuka media sosialnya, dan matanya langsung melebar. Ada banyak postingan dari sepupu-sepupunya, yang menceritakan tentang drama keluarga yang memalukan di rumah mewah.
Salah satu postingan bahkan menampilkan foto akta kepemilikan rumah yang tergeletak di lantai. Berita itu sudah viral. Ma, lihat ini. Siska menunjukkan ponselnya pada ibunya. Semua orang sudah tahu. Reputasi kita hancur. Bu Hesti melihat postingan itu, dan hatinya terasa dicabik-cabik. Ia jatuh berlutut di lantai, memeluk lututnya, dan menangis terseduh-seduh. Ia tahu, hidupnya tidak akan sama lagi. Ia akan menjadi bahan gosip seluruh kompleks perumahan, bahkan mungkin seluruh kota. Di tengah kekacauan itu, ponsel Rangga berdering. Nama, Dina, muncul di layar. Itu adalah sahabat Luna. Rangga ragu-ragu, tetapi ia akhirnya mengangkatnya. Halo, Din. Suaranya bergetar. Rangga, kamu di mana? Kamu tahu apa yang terjadi? Suara Dina terdengar penuh kemarahan. Kenapa kalian melakukan ini pada Luna? Setelah semua yang dia berikan, kalian membuangnya seperti sampah. Dina, aku tidak tahu. Aku tidak tahu kalau rumah ini milik Luna. Rangga mencoba menjelaskan. Tidak tahu bagaimana? Kalian tinggal di sana setiap hari. Kalian menyiksa dia setiap hari. Jangan berbohong, Rangga. Kalian semua hanya ingin mengeksploitasi dia. Kalian semua bajingan, teriak Dina, lalu ia menutup teleponnya. Rangga terdiam. Ia memegang ponselnya, matanya mulai berkaca-kaca. Ia merasa begitu hancur. Ia tidak hanya kehilangan Luna, ia juga kehilangan teman-temannya, dan yang terpenting, ia kehilangan dirinya sendiri. Kini, mereka bertiga hanya bisa duduk diam, mendengarkan bisikan para tetangga yang berkerumun di luar. Mereka tahu, drama ini baru saja dimulai. Mereka telah kehilangan segalanya, dan mereka tahu, semua ini hanya karena satu alasan. Mereka telah meremehkan Luna, berlian yang mereka anggap hanya sebagai batu. Matahari pagi menyusup malu-malu di balik awan mendung, seolah enggan menyaksikan kehancuran yang terjadi di dalam rumah mewah itu. Tembok-temboknya yang menjulang tinggi, yang tadinya menjadi simbol kemewahan, kini terasa seperti dinding penjara. Di dalam, Bu Hesti dan Siska duduk di sofa, sama-sama terdiam, tidak ada lagi air mata, hanya keheningan yang menyesakkan. Kebanggaan mereka telah hancur, terkoyak-koyak oleh omongan tetangga dan viralnya berita di media sosial. Ponsel mereka terus berdering, tetapi mereka tidak berani mengangkatnya. Ma, apa yang akan kita lakukan sekarang? Bisik Siska, suaranya parau. Ia tidak lagi bisa memandang ibunya dengan tatapan penuh hormat. Ia hanya melihat seorang wanita yang hancur, yang kebohongannya telah menghancurkan mereka semua. Mama tidak tahu, jawab Bu Hesti, suaranya lemah. Ia tidak pernah membayangkan hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia selalu berpikir, ia akan hidup bahagia dengan putranya dan menantu idaman, yang selalu menuruti setiap permintaannya. Ia salah. Semua ini adalah salahnya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan memecah keheningan. Bunyinya teratur, bukan gedoran panik seperti kemarin. Bu Hesti dan Siska saling menatap, mata mereka melebar ketakutan. Siapa lagi? Apakah itu salah satu dari keluarga besar yang kembali untuk menghina mereka? Rangga, yang baru saja selesai mandi, berjalan keluar dari kamar. Wajahnya terlihat lelah dan putus asa. Ia melirik ke arah pintu. Biar aku yang buka, katanya, suaranya datar. Ia membuka pintu. Di ambang pintu, berdiri dua orang berpakaian formal. Seorang wanita parubaya yang terlihat elegan, dan seorang pria muda dengan tas kerja. Wajah wanita itu terlihat tegas, tidak ada senyum di sana. Selamat pagi, sapanya, suaranya tenang dan berwibawa. Apakah ini rumah Bapak Rangga dan Ibu Hesti? Iya, saya Rangga. Ada apa ya? Tanya Rangga, perasaannya tidak enak. Saya Rina. Saya adalah pengacara dari Nona Luna. Dan ini adalah asisten saya, Ardi. Wanita itu memperkenalkan dirinya, matanya menatap lurus ke mata Rangga. Kami datang untuk menyampaikan sebuah surat. Mendengar nama Luna, wajah Rangga langsung pucat. Tangannya gemetar. Ia mencoba menolak, tetapi Rina sudah lebih dulu menyerahkan sebuah amplop tebal berwarna coklat. Ini adalah surat resmi. Saya sarankan Anda membukanya sekarang.
Rangga menerima amplop itu, tangannya gemetar. Bu Hesti dan Siska yang mendengar percakapan itu, langsung berlari ke pintu. Siapa itu? Rangga? Pengacara? Ada apa? Tanya Bu Hesti, suaranya panik. Maaf, Bu Hesti. Ada surat yang harus Anda terima, kata Rina, wajahnya tetap datar. Bu Hesti mengambil amplop itu dari tangan Rangga. Ia membuka amplop itu, dan matanya langsung melebar. Itu adalah sebuah dokumen hukum, sebuah surat pengosongan rumah. Di dalamnya, tertera bahwa rumah mewah itu, yang mereka tempati, harus segera dikosongkan. Alasannya jelas, rumah itu akan segera dijual oleh pemilik aslinya. Luna. Tidak. Ini tidak mungkin. Surat ini palsu, teriak Bu Hesti, tangannya merobek surat itu. Ini tidak sah. Kami tidak akan pergi. Ini rumah kami. Rina menatap Bu Hesti dengan tatapan tenang. Surat itu sah, Bu. Anda bisa lihat di dalamnya ada tanda tangan dan stempel resmi. Nona Luna, selaku pemilik sah dari rumah ini, telah mengajukan gugatan untuk menjual aset-asetnya, termasuk rumah ini. Dan sebagai salah satu dari aset-asetnya, Anda dan keluarga Anda harus segera mengosongkan rumah ini. Tidak. Kami tidak akan pergi, teriak Siska, air matanya menetes. Ini semua tidak adil. Dia tidak berhak melakukan ini. Tidak adil? Anda bilang tidak adil? Rina mengangkat alisnya, wajahnya menunjukkan sedikit rasa jijik. Sepertinya Anda dan keluarga Anda lupa, siapa yang tidak adil di sini. Selama ini, kalian hidup menumpang, memperlakukan pemilik rumah ini seperti pembantu, dan sekarang kalian bilang ini tidak adil? Apa Anda tidak malu? Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Siska dan Bu Hesti. Mereka terdiam, tidak bisa membantah. Mereka tahu, Rina benar. Mereka tidak punya hak untuk memohon belas kasihan. Di luar gerbang, para tetangga mulai berdatangan. Mereka melihat Bu Hesti, Siska, dan Rangga yang berdebat dengan dua orang asing di depan pintu. Mereka tidak mendengar percakapannya, tetapi mereka bisa melihat ekspresi di wajah mereka. Wajah yang penuh keputusasaan, kemarahan, dan rasa malu yang mendalam. Mereka berbisik-bisik, menebak-nebak apa yang terjadi. Tiba-tiba, sebuah mobil van besar berwarna putih berhenti di depan gerbang. Beberapa orang dengan seragam tukang angkut keluar dari mobil itu, membawa beberapa kotak kosong. Mereka masuk ke dalam halaman rumah, dan berjalan ke arah pintu depan. Rina melihat ke arah tukang angkut itu. Mereka akan membantu Anda mengemasi barang-barang Anda. Paling lambat besok siang, rumah ini harus sudah kosong. Apa? Besok siang? Teriak Bu Hesti, suaranya melengking. Ini gila. Kami tidak akan pergi. Kami tidak akan membiarkan kalian mengambil rumah ini. Rumah ini bukan milik Anda, Bu. Anda tidak punya hak untuk menolaknya, kata Rina, suaranya dingin. Jika Anda tidak mau pergi dengan sukarela, kami akan meminta bantuan pihak berwajib. Bu Hesti jatuh berlutut di lantai, memohon. Jangan, tolong jangan lakukan ini. Kami tidak punya tempat tinggal lain. Kami tidak punya siapa-siapa lagi. Tetapi Rina tidak peduli. Ia hanya menyerahkan dokumen itu kepada Rangga, lalu berjalan keluar dari pintu. Saya akan kembali besok pagi. Pastikan semua barang sudah dikemas, katanya. Di luar gerbang, para tetangga melihat semuanya. Mereka melihat Bu Hesti dan Siska menangis terseduh-seduh, dan mereka melihat Rangga yang berdiri mematung. Mereka melihat para tukang angkut masuk ke dalam rumah. Mereka akhirnya mengerti. Drama ini bukan hanya sekadar drama keluarga. Ini adalah sebuah pengusiran. Astaga, mereka benar-benar diusir, bisik seorang tetangga, matanya melebar tak percaya. Ya Tuhan, siapa sangka, rumah semewah ini ternyata bukan milik mereka, bisik yang lain. Kejutan yang diakini hanya akan terjadi di dalam rumah, kini menjadi tontonan gratis bagi seluruh tetangga. Semua orang mengambil ponsel mereka, merekam momen memalukan itu. Video itu akan menjadi viral, menyebar ke seluruh media sosial, menjadi bukti nyata atas kehancuran mereka. Di dalam rumah, Rangga mengambil akta kepemilikan yang tergeletak di lantai, yang tadi ia robek. Ia melihatnya, dan hatinya terasa hancur.
Ia menoleh ke arah ibunya dan Siska, yang kini hanya bisa menangis, tanpa daya. Mereka telah kehilangan segalanya. Mereka telah kehilangan harga diri, status sosial, dan yang paling penting, mereka telah kehilangan rumah. Rumah yang mereka anggap sebagai istana, kini hanya menjadi saksi bisu atas keangkuhan dan kebodohan mereka. Sinar matahari pagi yang cerah terasa begitu menyakitkan. Di dalam rumah yang tadinya megah dan penuh tawa, kini hanya ada keheningan yang mematikan. Dinding-dinding yang tadinya dihiasi lukisan mahal, kini terlihat telanjang. Perabotan mewah yang menjadi kebanggaan, kini hanya tinggal kerangka kosong yang tertutup debu. Bu Hesti, Siska, dan Rangga berdiri di tengah-tengah ruang tamu yang kosong, dikelilingi oleh koper-koper dan kardus-kardus yang penuh dengan barang-barang mereka. Wajah Bu Hesti terlihat lelah, matanya bengkak. Piyamanya terlihat lusuh, rambutnya acak-acakan. Ia tidak lagi terlihat seperti wanita sosialita yang anggun, melainkan seperti orang yang baru saja kehilangan segalanya. Di sampingnya, Siska duduk di atas koper, wajahnya pucat pasi, matanya memandang kosong ke depan. Ia tidak pernah membayangkan, hidupnya akan berakhir seperti ini. Ia tidak pernah membayangkan, ia akan kehilangan semua kemewahan yang selama ini ia anggap sebagai miliknya. Bagaimana bisa kita sampai di titik ini? Bisik Siska, suaranya parau. Bu Hesti tidak menjawab. Ia hanya terus memandangi sekelilingnya, membiarkan kenangan pahit itu kembali satu persatu. Ia teringat bagaimana ia menghabiskan ribuan dolar untuk membeli lukisan mahal yang kini sudah tidak ada. Ia teringat bagaimana ia menghina Luna di depan teman-temannya, mengatakan bahwa Luna tidak pantas berada di rumah semewah ini. Sekarang, ia menyadari, dirinyalah yang tidak pantas berada di sini. Rangga berjalan mondar-mandir di antara tumpukan kardus, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia melihat sekelilingnya, teringat bagaimana dulu ia pernah berjanji pada Luna untuk memberikan kebahagiaan. Ia gagal. Ia tidak hanya gagal memberikan kebahagiaan, ia bahkan gagal menjadi pelindungnya. Ia membiarkan ibunya dan kakaknya menginjak-injak hati Luna, dan ia memilih untuk diam. Ia pikir, dengan diam, masalah akan selesai. Ia salah. Diamnya justru menjadi racun yang perlahan-lahan membunuh pernikahan mereka. Andai saja aku tidak membiarkan Mama dan Siska tinggal di sini, gumam Rangga, suaranya penuh penyesalan. Siska menoleh, menatap Rangga dengan tatapan tajam. Kenapa menyalahkan kami? Bukankah kamu yang memilih untuk diam? Kamu yang membiarkan kami melakukan itu. Kamu juga salah, Rangga. Kata-kata Siska bagai pisau yang menusuk ulu hati Rangga. Ia tidak bisa membantah. Siska benar. Ia juga salah. Kesalahannya adalah membiarkan dua orang yang paling ia cintai menyakiti satu-satunya orang yang benar-benar mencintainya. Tiba-tiba, suara ketukan di pintu depan memecah keheningan. Rina, pengacara Luna, datang dengan seorang stafnya. Bu Hesti, Siska, dan Rangga langsung berdiri, tubuh mereka tegang. Mereka tahu, ini adalah akhir. Rina berdiri di ambang pintu, wajahnya datar. Waktunya sudah habis. Ibu, Bapak. Rumah ini harus segera dikosongkan. Tolong, beri kami waktu lebih lama. Mohon Bu Hesti, suaranya bergetar. Kami tidak punya tempat lain untuk pergi. Itu bukan urusan kami, jawab Rina, suaranya dingin. Anda bisa mengurusnya sendiri. Anda punya uang, bukan? Kata-kata itu bagai tamparan keras di wajah Bu Hesti. Uang? Ia tidak punya uang. Ia menghabiskan semua uangnya untuk membeli perhiasan dan barang-barang mewah. Ia pikir, ia tidak perlu lagi khawatir, karena ia akan hidup di rumah ini selamanya. Ia salah. Rina menginstruksikan para stafnya untuk mengambil sisa barang-barang yang belum dikemas. Rangga, Bu Hesti, dan Siska hanya bisa melihat tanpa daya. Mereka melihat kenangan-kenangan mereka dikemas ke dalam kardus, satu persatu. Mereka melihat rumah yang tadinya penuh dengan kemewahan, kini menjadi kosong dan hampa. Seorang staf Rina memberikan sebuah tas pada Bu Hesti. Ini adalah barang-barang milik Anda dan keluarga Anda yang bisa dibawa. Sisanya, Nona Luna akan menyumbangkannya ke panti asuhan. Katanya, suaranya datar. Bu Hesti membuka tas itu, matanya melebar. Tas itu hanya berisi beberapa potong pakaian,
beberapa perhiasan imitasi, dan beberapa barang pribadi mereka. Tidak ada lagi perhiasan berlian, tidak ada lagi tas-tas mahal, tidak ada lagi barang-barang mewah. Semua sudah disita oleh pengacara Luna. Tidak. Ini tidak mungkin, teriak Bu Hesti, menjatuhkan tas itu. Ini tidak adil. Dia tidak bisa melakukan ini. Dia bisa, Bu. Dia pemilik sah dari semua barang ini, jawab Rina, suaranya tenang. Nona Luna tidak mengambil apapun yang bukan miliknya. Dan sebaliknya, ia mengambil kembali semua yang telah Anda ambil darinya. Bu Hesti jatuh berlutut, memeluk lututnya, dan menangis. Ini adalah tangisan penyesalan yang tulus. Ia menyesal telah menyia-nyiakan Luna. Ia menyesal telah meremehkannya. Ia menyesal telah kehilangan segalanya. Siska hanya bisa duduk di atas koper, menangis tanpa suara. Ia melihat hidupnya yang sempurna hancur di depan matanya sendiri. Ia tidak punya pekerjaan. Ia tidak punya rumah. Ia tidak punya uang. Ia tidak punya apa-apa. Rangga melihat ibunya dan Siska, hatinya terasa sakit. Ia tahu, mereka pantas mendapatkan ini. Tetapi, ia juga tahu, ia juga salah. Ia juga harus menanggung konsekuensinya. Ia berjalan keluar dari pintu depan, meninggalkan ibunya dan Siska di dalam. Ia tidak bisa lagi melihat mereka. Ia tidak bisa lagi menatap wajah mereka. Di luar, para tetangga berdiri di depan gerbang, menyaksikan drama itu. Mereka melihat Bu Hesti dan Siska menangis di dalam, dan mereka melihat Rangga yang berdiri di luar, wajahnya penuh keputusasaan. Mereka berbisik-bisik, dan bisikan itu bagai belati yang menusuk hati Bu Hesti, Siska, dan Rangga. Rina dan stafnya berjalan keluar dari rumah. Mereka mengunci pintu, dan menyerahkan kunci itu kepada seorang perwakilan dari agen properti. Rumah ini akan segera dijual, kata Rina, suaranya tenang. Rangga, Bu Hesti, dan Siska hanya bisa melihat tanpa daya. Mereka melihat rumah yang tadinya menjadi surga mereka, kini menjadi neraka mereka. Mereka tidak punya tempat lain untuk pergi. Mereka tidak punya uang. Mereka tidak punya apa-apa. Mereka akhirnya mengerti. Hidup yang mereka jalani selama ini adalah hidup yang palsu. Mereka tidak pernah benar-benar kaya. Mereka hanya menumpang di kehidupan orang lain. Dan sekarang, pemilik kehidupan itu telah mengambilnya kembali. Langit di atas Pulau Bali membentangkan kanvas biru yang tak bertepi, dihiasi awan-awan putih yang berarak pelan. Aroma garam dari laut dan harum kembang frangipani berpadu, menciptakan wangi yang menenangkan. Di teras sebuah villa kecil bergaya modern minimalis, Luna duduk di depan meja kerjanya, laptop terbuka di hadapannya. Ia tidak lagi mengenakan pakaian lusuh seperti saat di rumah Bu Hesti, melainkan gaun terusan berwarna putih yang sederhana namun elegan, rambutnya tergerai indah, dan sebuah senyum tulus terukir di bibirnya. Sudah 1 bulan sejak Luna meninggalkan hidup lamanya. Sejak ia memberikan kado kejutan itu, ia tidak pernah menoleh ke belakang. Ponselnya terus berdering, dipenuhi panggilan tak terjawab dari Rangga, Bu Hesti, dan Siska. Ia tahu, mereka pasti sudah menemukan akta rumah itu dan merasakan konsekuensi dari perbuatan mereka. Namun, ia tidak peduli. Ia sudah memaafkan mereka, bukan karena mereka pantas, tetapi karena ia pantas mendapatkan kedamaian. Pagi itu, Luna sedang sibuk dengan desain interior kafe miliknya yang baru akan dibuka. Ia menuangkan semua hasratnya, semua mimpinya, ke dalam proyek ini. Ia tidak lagi harus meminta izin, tidak lagi harus menahan diri, ia benar-benar bebas. Ia adalah Luna, seutuhnya. Tidak ada lagi tuntutan untuk menjadi sempurna di mata orang lain. Ia hanya perlu menjadi sempurna di mata dirinya sendiri. Di tengah kesibukannya, ponselnya berdering. Nama yang sama muncul di layar, Rangga. Kali ini, entah mengapa, ia merasa ada sesuatu yang berbeda. Ia mengambil napas dalam-dalam, lalu mengangkatnya. Halo? Suaranya terdengar lembut, tapi tegas. Luna, ini aku, Rangga. Suara di seberang sana terdengar parau, penuh penyesalan. Aku tahu kamu pasti marah, aku tahu kamu pasti benci, tapi aku hanya ingin meminta maaf. Aku minta maaf atas semua yang sudah aku lakukan. Atas semua yang sudah Mama dan Siska lakukan. Aku menyesal, Lun.
Luna terdiam. Ia bisa mendengar kejujuran dalam suara Rangga. Ia bisa merasakan penyesalannya. Tetapi, ia tidak bisa membiarkan dirinya luluh begitu saja. Untuk apa kamu minta maaf, Rangga? Bukankah kamu bahagia dengan Mama dan Siska? Bukankah kamu memilih mereka? Aku salah, Lun. Aku salah besar. Suara Rangga bergetar. Aku tidak tahu kalau rumah itu milikmu. Aku tidak tahu Mama sudah berbohong selama ini. Kami sudah kehilangan semuanya. Kami sudah keluar dari rumah itu. Kami sekarang tinggal di kontrakan kecil. Kami tidak punya apa-apa. Hati Luna mencelos, tetapi ia tidak menunjukkan perasaannya. Itu konsekuensi dari perbuatan kalian, Rangga. Kalian harus menerimanya. Aku tahu, kata Rangga. Tapi, aku tidak minta kamu kembali, Lun. Aku hanya ingin tahu kamu baik-baik saja. Aku ingin tahu kamu bahagia. Bisakah kita bertemu? Aku ingin minta maaf secara langsung. Aku ingin kamu tahu, aku benar-benar menyesal. Luna berpikir sejenak. Ia tidak ingin melihat Rangga. Tetapi di sisi lain, ia ingin melihat bagaimana penyesalan itu mengubahnya. Ia ingin melihat, apakah Rangga benar-benar sudah sadar. Baik, aku akan menemuimu. Besok, di kafe di dekat Pantai Kuta. Keesokan harinya, di sebuah kafe pinggir pantai, Luna duduk menunggu Rangga. Ia mengenakan gaun yang sama, senyumnya tulus, matanya memancarkan kedamaian. Tidak lama kemudian, Rangga datang. Ia tidak lagi mengenakan pakaian bermerek mahal, melainkan kemeja dan celana jeans yang sederhana. Wajahnya terlihat lelah, matanya memancarkan kesedihan. Rangga duduk di hadapan Luna, matanya menatap wajah istrinya yang terlihat begitu bahagia dan damai. Ia tidak pernah melihat Luna seindah ini. Kamu terlihat sangat bahagia, Lun, bisiknya, suaranya tercekat. Aku memang bahagia, jawab Luna, tersenyum. Aku menemukan diriku lagi, Rangga. Aku menemukan kebahagiaan yang selama ini aku cari. Rangga menunduk, air matanya menetes. Aku pantas menerima ini, Lun. Aku yang membiarkan mereka menyakitimu. Aku yang tidak pernah membelamu. Aku bajingan, Lun. Luna tidak menjawab. Ia hanya membiarkan Rangga menangis. Ia tahu, air mata itu adalah air mata penyesalan yang tulus. Setelah beberapa saat, Rangga mendongak, matanya merah. Aku tidak tahu bagaimana harus menebus kesalahanku, katanya. Tapi aku ingin memulai hidup baru. Aku akan cari pekerjaan, aku akan membuktikan pada Mama dan Siska bahwa kita bisa hidup tanpa harus menginjak-injak orang lain. Luna tersenyum. Aku percaya kamu bisa, Rangga. Tapi, itu bukan urusanku lagi. Hidupku sudah ada di sini, di Bali. Rangga mengangguk. Aku mengerti. Aku tidak akan memintamu kembali. Tapi, bisakah kamu memberiku kesempatan kedua? Bukan sebagai suamimu, tapi sebagai temanmu? Aku ingin membuktikan padamu, aku benar-benar berubah. Luna menatap mata Rangga, matanya memancarkan keraguan. Aku tidak tahu, Rangga. Aku tidak akan memaksa, kata Rangga. Aku akan kembali ke Jakarta. Aku akan mencari pekerjaan. Dan aku akan buktikan padamu, aku bukan lagi Rangga yang dulu. Kalau suatu saat nanti kamu sudah siap, hubungi aku. Rangga bangkit, lalu berjalan keluar dari kafe. Luna menatap punggungnya, hatinya berdesir. Ia melihat sosok Rangga yang baru. Sosok yang terlihat rapuh, tetapi penuh dengan tekad. Ia tahu, Rangga tidak berbohong. Ia benar-benar menyesal. 1 tahun kemudian, Luna berhasil membangun bisnis desainer interior yang sukses di Bali. Ia membeli villa yang lebih besar, dan hidupnya dipenuhi dengan kedamaian dan kebahagiaan. Suatu hari, saat ia sedang melihat-lihat berita di ponselnya, ia melihat sebuah artikel tentang Rangga. Rangga sekarang bekerja di sebuah perusahaan properti kecil, dan ia berhasil menjadi manajer di sana. Di foto itu, Rangga terlihat tersenyum, senyum yang tulus, bukan senyum angkuh seperti dulu. Di sisi lain, Bu Hesti dan Siska akhirnya mendapatkan hukuman yang pantas.
Mereka harus bekerja keras di sebuah warung makan kecil, milik salah satu teman mereka yang kasihan. Mereka tidak lagi bisa memamerkan kekayaan. Mereka tidak lagi bisa menghina orang lain. Mereka hidup dalam penyesalan yang seumur hidup. Luna tahu, hidup itu bagai roda yang berputar. Terkadang di atas, terkadang di bawah. Ia pernah di bawah, dan sekarang ia sudah berada di atas. Ia tidak ingin lagi jatuh. Ia memilih untuk hidup dalam kedamaian dan kebahagiaan, jauh dari drama yang menyakitkan. Suatu sore, saat ia sedang duduk di teras, ia melihat sebuah pesan di ponselnya. Pesan itu dari Rangga. Aku sudah berhasil, Lun. Aku sudah mendapatkan pekerjaan yang layak. Aku sudah membuktikan pada diriku sendiri, aku bisa. Terima kasih atas semua pelajaran yang kamu berikan. Luna tersenyum. Ia tahu, ia sudah memaafkan Rangga. Ia tahu, ia sudah melepaskan semua rasa sakit di hatinya. Ia mengangkat ponselnya, lalu mengetik sebuah balasan. Selamat, Rangga. Aku bangga padamu. Pesan itu adalah tanda bahwa ia sudah benar-benar menemukan kebahagiaan sejati. Kebahagiaan yang tidak bergantung pada orang lain, tetapi datang dari dalam dirinya sendiri. Ia memilih untuk tetap tinggal di Bali, memulai hidup baru yang lebih tenang dan bahagia, tanpa ada lagi yang mengganggu. Ia menjadi inspirasi bagi para tetangganya di sana, seorang wanita yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Pesan moral. Cerita ini mengajarkan kita bahwa kekayaan dan kemewahan yang kita dapatkan dari orang lain tidak akan pernah membawa kebahagiaan sejati. Kebahagiaan sejati datang dari keberanian untuk menjadi diri sendiri, dari kerja keras, dan dari ketenangan hati. Jangan pernah meremehkan orang lain, karena kita tidak pernah tahu seberapa besar potensi dan kekuatan yang mereka miliki. Jangan pernah mengorbankan harga diri dan kebahagiaan kita hanya untuk menyenangkan orang lain. Karena pada akhirnya, yang paling penting adalah bagaimana kita menghargai diri kita sendiri, bukan bagaimana orang lain menghargai kita. Semoga cerita ini bisa menjadi inspirasi bagi kita semua.